Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barokah Hamdalah dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai soal teori peluang. Oke, untuk yang pertama itu soalnya diberikan variabel acak kontinu X dengan fungsi densitas peluang sebagai berikut, yaitu fx 3x kuadrat untuk 0, untuk x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 1. Dan untuk nolnya itu selainnya. Buktikan bahwa ekspektasi EX dari variabel acak tersebut adalah 3 per 4 dan tunjukkan bahwa var X adalah 3 per 80. Nah, di sini untuk pembuktiannya, langkah pertama yaitu validasi fungsi densitas atau biasa disebut kita dengan PDF. Cek apakah fx merupakan fungsi densitas sah. Nah, di sini kita menggunakan rumus integral ya. Fungsi densitas sah yaitu integral dari 0 sampai dengan 1, 3x kuadrat dx sama dengan 3, yang 3x kuadratnya ini tiganya dimajuin ke depan. Terus integral 0 sampai dengan 1 x kuadrat dx sama dengan kita masukkan ya 0 dan satunya. Jadi 3 dikali eh, dari x x pangkat 3 per 3 dari 0 sampai dengan 1 sama dengan 3 kali 1/3, yaitu hasilnya 1. Maka fx adalah PDF yang valid. Lalu langkah yang kedua, hitung ekspektasi EX. Nah, rumusnya itu ekspektasi itu integral 0 sampai dengan 1 X dikali fx dx. Nah, sama dengan integral 0 sampai dengan 1 X kali 3x kuadrat, masukkan fungsinya tadi 3x kuadrat kali dx sama dengan integral 3x pangkat 3 dx sama dengan 3 dikali x pangkat 4 per 4 sama dengan kita masukkan ya 0 sampai dengan 1, maka hasilnya 3 kali 1/4 sama dengan 3 kali 1/4 hasilnya 3/4. Maka terbukti bahwa EX-nya ini 3/4. Nah, langkah 3 yaitu hitung X kuadratnya. Nah, sama juga kayak tadi, rumusnya itu integral, tapi di sini X kuadrat dikali fx dx. Sama dengan integral 0 sampai dengan 1, X kuadrat dikali fungsi yang masukkan 3x kuadrat dx sama dengan integral 0 sampai dengan 1, 3x pangkat 4 dx sama dengan 3 kali X 5, X pangkat 5 per 5 dari 0 sampai 1 sama dengan 3 kali 1/5, hasilnya yaitu 3/5. Nah, langkah 4 itu hitung variansi var X. Nah, untuk menghitung variansi X itu, var X, yaitu dengan rumus EX kuadrat dikurangi EX dikuadratkan. Nah, sama dengan 3/5. Tadi udah eh, hasilnya udah ada ya, tadi 3/5. Dikurangi dengan tadi EX-nya itu 3/4 lalu dikuadratkan jadi 9/16. Nah, 3/5 dikurangi 9/16. Hasilnya yaitu eh, disamakan penyebutnya yaitu jadi 80, maka hasilnya 48/80 dikurangi 45/80 yaitu hasilnya 3/80. Maka terbukti bahwa EX-nya itu sama dengan 3/4 dan variansi X-nya atau var X-nya sama dengan 3/80. Oke, selanjutnya yang nomor 2, waktu antar kedatangan bus di terminal diasumsikan berdistribusi eksponensial dengan laju rata-rata 0,05 per menit. Berapa peluang bahwa seorang penumpang harus menunggu lebih dari 20 menit? Nah, untuk mengerjakan soal ini, yaitu kita menggunakan distribusi eksponensial. Kita sudah ada ya laju rata-ratanya yaitu 0,0 eh, 0,05 itu lambdanya ya 0,05. Nah, kalau distribusi eksponensial dengan px lebih dari 20 menit itu dengan rumus
E pangkat min lambda X. Sama dengan dimasukkan ya lambdanya, jadi lambda dan X-nya E pangkat min 0,05 dikali X-nya tadi 20. Maka hasilnya E pangkat min 1, yaitu jika dibulatkan hasilnya 0,3679. Maaf, maksudnya kalau misalnya eh, E di E pangkat min 1 itu hasilnya 0,3679. Maka jawabannya adalah 0,3679. Hasilnya yaitu A. Oke, selanjutnya nomor 3. Misalkan waktu hidup suatu komponen mesin mengikuti distribusi gamma dengan parameter alfa sama dengan 4 dan beta sama dengan 3. Hitunglah ekspektasi dan variansinya. Nah, kita sudah mendapatkan eh, parameternya itu alfanya 4 dan betanya 3. Kita akan menghitung ekspektasi dan variansinya dalam distribusi gamma. Nah, di sini distribusi gamma cari rumus ekspektasinya yaitu alfa kali B, dan untuk rumus var X-nya itu alfa kali beta pangkat 2. Nah, untuk ekspektasinya kita cari dulu, yaitu alfa kali beta sama dengan tadi alfanya 4, betanya 3, 4 kali 3 sama dengan 12. Untuk var X-nya yaitu alfa 4 dikali dengan beta pangkat 2, yaitu 3 pangkat 2, hasilnya 9. Jadi 4 kali 9, yaitu hasilnya 36. Maka didapatkan bahwa eh, ekspektasinya yaitu 12 dan variansi X-nya adalah 36. Maka jawaban yang benar adalah C. Lalu yang keempat, sebuah dadu dilempar 5 kali. Peluang muncul angka ganjil dalam satu lemparan adalah 0,5. Berapa peluang muncul tepat 3 kali angka ganjil? Nah, ini ada sebuah dadu ya, kita lempar 5 kali. Nah, peluang muncul untuk angka ganjil dalam satu lemparannya itu 0,5. Jadi peluangnya itu 0,5. Nah, itu gimana sih berapa peluangnya muncul tepat 3 kali angka ganjil? Nah, kita menggunakan rumus binomial. Kita tulis dulu ya, N-nya berapa? N-nya yaitu 5, yaitu dadunya ini dilempar 5 kali percobaan, jadi N-nya itu 5. Nah, P-nya itu peluang, peluangnya itu 0,5 dan X-nya itu 3, yaitu kita mencari 3 kali angka ganjil, maka X-nya itu sama dengan 3. Nah, rumus binomial yaitu P X sama dengan K sama dengan C kombinasi NK kali P pangkat K kali 1 min P pangkat N min K. Nah, peluang X eh, eh, P X sama dengan 3 itu tadi kan K-nya 3 kan ya. Terus K ini maksudnya X ya, sama aja. Ini kan X sama dengan K ya, jadi K-nya itu 3. Jadi P X sama dengan 3 sama dengan kombinasi 5,3 kali 0,5 pangkat 3 kali 0,5 pangkat 2. Ini 1 dikurangi 0,5 kan 0,5 ya. 1 dikurangi P itu 0,5. 1 dikurangi 0,5, 0,5 dipangkatkan dengan N-nya tadi berapa? 5 dikurangi K, K-nya 3. Jadi 5 dikurangi 3, maka 0,5 pangkat 2. Sama dengan tadi kombinasinya itu kan kalau misal kombinasi 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 dikurangi 3 faktorial. Jadi hasilnya 5 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial, maka dihasilkan yaitu 10. Dikalikan dengan 0,5 pangkat 3 yaitu 0,125. Dikalikan dengan 0,5 pangkat 2 yaitu 0,25. Sama dengan 0,3125. Maka jawabannya adalah yaitu yang A, 0,3125.
Oke, selanjutnya nomor 5, seorang pemain basket memiliki peluang 0,3 untuk berhasil memasukkan bola dalam satu lemparan. Hitunglah rataan jumlah percobaan sampai berhasil pertama kali. Nah, ini menggunakan distribusi geometrik ya. Di sini sudah ada peluangnya yaitu 0,3 dan eh, kita mau cari eh, rataan jumlah percobaan sampai berhasil pertama kali. Nah, kita cari EX-nya, yaitu sama dengan rumusnya kalau distribusi geometrik EX yaitu 1/P sama dengan 1 per peluangnya tadi kan P-nya 0,3 ya, jadi 1/0,3 yaitu hasilnya 3,33. Maka eh, jawaban yang benar adalah B. Oke, nomor 6 diketahui fungsi peluang diskrit X sebagai berikut. Px sama dengan 1 sama dengan 0,2, Px-nya itu 2 sama dengan 0,3, Px sama dengan 3 yaitu 0,5, maka hitunglah X varian X, X ekspektasi X-nya. Maka hitunglah EX-nya. Nah, kita rumusnya begini ya, EX itu untuk peluang diskrit X yaitu eh, X kali P X sama dengan X. Nah, kita jumlahkan dari perkalian ini. 1 kali 0,2. Tadi kan X-nya itu 1. Terus eh, PX sama dengan X-nya itu 0,2. Nah, ditambah 2 kali 0,3 yang ini. Terus ditambah 3 kali 0,5 yang ini. Yang ketiga, nah kita tambahkan semua, yaitu kan hasilnya jadinya 0,2 ditambah 0,6 ditambah 1,5, yaitu hasilnya 2,3. Maka didapat jawabannya adalah yang A, 2,3. Oke, lanjut nomor 7. Sebuah mesin memiliki umur pakai yang mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata 10 tahun. Hitunglah variansi umur mesin. Nah, untuk menghitung variansi umur mesin, kita menggunakan ekspektasi EX distribusi eksponensial. Nah, kita udah dapatkan ya rata-ratanya itu 10 tahun. Itu maksudnya rata-rata 10 tahun itu ekspektasi ekspektasinya. Jadi kalau untuk ekspektasi distribusi eksponensial itu kan 1/lambda ya. Nah, kita udah dapat 10, jadi 1/lambda sama dengan 10, maka lambdanya yaitu 0,1. Nah, untuk variansinya, rumusnya itu kan 1/lambda pangkat 2. Tadi lambdanya udah didapat 0,1, maka hasilnya 1/0,1 kali 0,1 itu 0,01 sama dengan 100. Maka jawabannya yang benar yaitu B, 100. Oke, nomor 8, jumlah email yang diterima seseorang per jam mengikuti distribusi Poisson dengan rata-rata 4. Berapakah peluang bahwa ia menerima tepat 2 email dalam 1 jam? Nah, untuk menghitung soal ini, untuk menjawab soal ini, yaitu dengan menggunakan distribusi Poisson, yaitu dengan rumus PX sama dengan 2. Ini kan di pertanyaannya ini berapakah peluang bahwa ia menerima tepat 2 email. 2 email. Jadi ini maksudnya itu X-nya ya. Jadi PX sama dengan 2. Nah, kalau rata-rata ini maksudnya adalah lambdanya. Lambdanya itu 4. Jadi kita masukkan aja rumusnya yaitu E pangkat min lambda kali lambda pangkat 2 eh, kali K. Kali K, K itu maksudnya ini 2. Rumusnya itu ya rumus awalnya K per K faktorial. Nah kalau dimasukkan jadinya E pangkat min 4 kali 4 pangkat 2. Maaf, kali 4 pangkat 2 dibagi 2 faktorial. Nah, hasilnya yaitu E pangkat min 4 kali 16 per 2. Hasilnya yaitu 0,0183 dikali
hasilnya yaitu 0,1 0,1465. Maka jawabannya yaitu yang A, 0,1465. Oke, yang nomor 9, diketahui variabel acak diskrit X menyatakan jumlah mata dadu yang muncul dari satu kali pelemparan dadu bersisi 3 dengan peluang sebagai berikut. Nah, di sini ada nilai X 1, 2, dan 3 dan peluangnya yaitu 0, yang X-nya 1 itu 0,2, X-nya 2 itu 0,5, dan X-nya 3 itu peluangnya 0,3. Nah, tentukan nilai ekspektasi X-nya dan juga probabilitas PX lebih dari sama dengan 2. Oke, yang pertama kita hitung ekspektasi EX-nya dulu, yaitu dengan rumus EX sama dengan X kali P, X sama dengan X. Nah, kita jumlahkan ya itu setiap setiap X-nya. Satu dikali X dikali peluang, lalu ditambahkan semua dijumlahkan. Satu, tadi X-nya 1, peluangnya 0,2, ditambah 2 dikali 0,5, ditambah 3 kali 0,3. Hasilnya yaitu 0,2 ditambah 1,0 ditambah 0,9. Maka didapat hasilnya yaitu 2,1. Lalu selanjutnya hitung PX lebih dari sama dengan 2. PX lebih dari sama dengan 2 sama dengan PX sama dengan 2 ditambah PX sama dengan 3. Yaitu karena ini X lebih dari sama dengan 2 jadi yang satunya tidak diikutkan. Maka hasilnya tadi PX sama dengan 2 itu 0,5 dan PX sama dengan 3 itu 0,3. Kita jumlahkan 0,5 ditambah 0,3 hasilnya 0,8. Maka diperoleh EX sama dengan 2,1 dan P X lebih dari sama dengan 2 hasilnya yaitu 0,8. Selanjutnya itu manakah pernyataan berikut yang tidak benar mengenai distribusi Erlang? Yang pertama, A merupakan kasus khusus dari distribusi gamma. B dapat digunakan untuk memodelkan waktu sampai terjadi K kejadian. Yang C parameter N pada Erlang boleh bilangan pecahan. Yang D jika N sama dengan 1, maka distribusi Erlang setara dengan distribusi eksponensial. Nah, distribusi Erlang itu hanya didefinisikan untuk N anggota N atau bilangan bulat positif, jadi tidak boleh pecahan. Maka yang tidak benar yaitu yang C, parameter N pada Erlang boleh bilangan pecahan. Itu tidak benar ya, karena kalau distribusi Erlang itu hanya didefinisikan untuk bilangan bulat positif. Oke, lanjut. Yang nomor 11. Seorang mahasiswa memiliki peluang lulus tes A sebesar 0,6 dan tes B sebesar 0,5. Jika peluang lulus keduanya adalah 0,3, berapa peluang mahasiswa tersebut lulus tes A tetapi tidak lulus tes B? Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus tahu dulu nih peluang lulus tes A dan tes B, yaitu irisan A dan B-nya itu berapa? Tadi 0,3. Terus peluang lulus tes A-nya aja itu 0,6. Nah, maka peluang lulus tes A tetapi tidak lulus tes B itu menggunakan rumus PA irisan B aksen, yaitu PA dikurangi PA irisan B sama dengan tadi PA-nya kan udah ada ya 0,6 dikurangi PA irisan B yaitu 0,3 sama dengan 0,3. Maka jawaban yang benar adalah B. Oke, yang ke-12. Jika dua dadu dilempar, berapa peluang muncul angka 3 di salah satu dadu atau jumlah dadu sama dengan 9? Nah, kita cari dulu ya total pasangannya itu 36, yaitu dari 6 kali 6 sama dengan 36. Nah, angka 3 di salah satu dadu
Yaitu ada berapa kejadian kita hitung ya. 3 dengan 1, 3 dengan 2, 3 dengan 4, 3 dengan 5, 3 dengan 6, 1 dengan 3, 2 dengan 3, 4 dengan 3, 5 dengan 3, 6 dengan 3. Nah, semuanya adalah 10 kejadian. Nah, untuk jumlah yang 9 itu 3, 3 dengan 6, 4 dengan 5, 5 dengan 4, 6 dengan 3. Itu ada 4 kejadian. Nah, duplikat muncul di kedua, yaitu 3,6 dan 6,3. Itu ada 2 kejadian. Maka peluangnya kita menggunakan eh, rumus 10 ditambah 4, tadi 10 kejadian ditambah 4, nah dikurangi 2 kejadian yang duplikat itu tadi, jadi dikurangi 2, jadi 10 tambah 4 dikurangi 2 dibagi total pasangan tadi 36, hasilnya itu 12 dibagi 36. Hasilnya jawaban yang benar adalah D. Oke, selanjutnya nomor 13, peluang barang cacat dari 3 gudang sebuah toko mengambil barang dari 3 pabrik. Yang pertama pabrik A yaitu 40%, cacatnya itu 2%, yang pabrik B 35% dan cacatnya 3%, yang pabrik C itu 25% dan cacatnya itu 1%. Berapa peluang bahwa barang yang diambil secara acak adalah cacat? Nah, itu kita gunakan teorema probabilitas total, yaitu rumusnya P sama dengan, rumusnya tadi yang 40% dikali dengan cacatnya. Nah, jadi tadi 40% ya, yaitu kalau 40% berarti 0,4 dikali tadi cacatnya 2%, maka 0,02. Nah, ditambah sama yang pabrik B dan pabrik C-nya juga. 0,35 dikali 0,03 ditambah 0,25 dikali 0,01 sama dengan hasilnya yaitu 0,008 ditambah 0,0105 ditambah 0,0025 sama dengan 0,210, yaitu hasilnya ini hasilnya 0,021. Ini di jawabannya nggak ada ya. Ini ada salah penulisan. Harusnya jawabannya adalah 0,0210. Oke, selanjutnya, sebuah mesin menghasilkan produk gagal dengan peluang 0,2. Jika dipilih 5 produk, berapa peluang tepat satu yang gagal? Nah, ini kita gunakan rumus distribusi binomial. Nah, rumusnya gimana sih? Rumusnya yaitu kombinasi 5 dengan 1, itu kan 5, dipilihnya 5 produk nih. Nah, terus berapa peluangnya tepat satu yang gagal? Nah, jadi kombinasi 5 dan 1 dikali 0,2 pangkat 1 kali 0,8 pangkat 4. Ini rumusnya tuh kombinasi N K kali P pangkat K kali 1 min P pangkat N min K. Nah, ini kita masukkan aja. Jadi eh, kombinasi 5 faktorial per li, 1 faktorial kali 4 faktorial kali 0,2 pangkat 1 kali 0,8 pangkat 4. Hasilnya itu 5 kali 0,2 kali 0,4096. Hasilnya yaitu 0,4096. Maka jawaban yang benar yaitu yang B. Oke, selanjutnya nomor 15. Jika rata-rata kecelakaan dalam satu hari adalah 3, berapa peluang tidak ada kecelakaan? Berapa peluang tidak ada kecelakaan hari ini? Nah, kita untuk soal ini menggunakan rumus distribusi Poisson. Di sini kita sudah tahu ya, rata-ratanya itu adalah 3, lambdanya itu 3. Terus di sini yang dicari adalah yang peluang tidak ada kecelakaan, berarti X-nya itu 0, K-nya itu 0 ya. Nah, maka P X sama dengan 0 sama dengan E pangkat min lambda kali lambda pangkat K
per K faktorial. Itu rumusnya. Tinggal dimasukin aja E pangkat min 3 kali eh, 3 pangkat 0 per 0 faktorial sama dengan E pangkat min 3 yaitu hasilnya 0,0498. Jawaban yang benar adalah A. Oke, sekarang nomor 16. Peluang sukses dalam satu percobaan adalah 1/6. Berapa peluang sukses pertama terjadi pada percobaan keempat? Kita menggunakan rumus distribusi geometrik. Karena ini kita cari berapa peluang sukses pertama terjadi pada percobaan ke K. K-nya ini 4 ya. Nah, K-nya kan 4 ya. Nah, kita masukkan aja ke rumus. Rumusnya itu PX sama dengan K sama dengan 1 min P pangkat K min 1 dikali P. Tadi P-nya berapa? 1/6. Maka 1 dikurangi 6 yaitu 5/6. K-nya itu 4 jadi 4 min 1 jadi 3. 5/6 kali 3 dikali 1. 5/6 pangkat 3 dikali 1/6. Nah, di sini eh, karena jawabannya sudah ada, maka hasil jawaban yang benar yaitu A 5/6 pangkat 3 kali 1/6. Oke, selanjutnya kotak berisi 5 bola merah dan 7 bola putih. Diambil 4 bola tanpa dikembalikan. Berapa peluang terambil tepat 2 bola merah? Nah, ini pakainya hipergeometrik ya. Karena tanpa dikembalikan ini. Jadi kita pakai distribusi hipergeometrik. Nah, caranya yaitu peluang sama dengan kombinasi jumlah sukses. Jumlah suksesnya berapa? Jumlah sukses ya dan yang dipilih sukses kali kombinasi jumlah gagal yang dengan yang dipilih gagal dibagi kombinasi total dan jumlah dipilih. Nah, ini sama dengan C5 kotak berisi 5 bola merah. Nah, ini dari sini ya. C5 terus 5,2 yang dipilih suksesnya itu 2 bola merah 2 dikali kombinasi 7 7 bola putih. Jumlah gagal kita kan mau cari yang merah kan. Jadi jumlah gagalnya yaitu 7 di dengan 2 bola putih yang dipilih gagal 2 bola putih. Karena diambil 4 bola kan, kalau 2 bola merah maka yang putihnya juga 2 bola. Dibagi kombinasi 12, 12 itu dari 7 ditambah 5 totalnya. Dengan 4 jumlah dipilih, diambil 4 bola. Itu dari sini ya, 4. Maka hasilnya yaitu kombinasi 5,2 kali kombinasi 7,2 dibagi kombinasi 12,4. Jawabannya yaitu A. Kemudian nomor 18, jika A subset B, maka pernyataan yang benar adalah, nah jika A yaitu bagian dari B, maka A irisan B sama dengan A. Maka peluang A sama dengan peluang A irisan B kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan peluang B. Maka jawabannya yaitu yang C, yaitu A irisan B sama dengan A. Oke, 19. Berapa banyak cara menyusun huruf pada kata statistik? Nah, di sini total hurufnya itu kan ada 9 ya. STATI ada 9 huruf. Nah, huruf yang berulang itu ada S itu yang berulang 3 kali, T-nya juga 3 kali, dan I-nya 2 kali. Nah, yang berulang itu kita permutasi
Kita dengan rumusnya gini, 9 total huruf, 9 faktorial per eh, huruf yang jumlah huruf yang berulang tadi. Tadi kan yang S-nya 3. Jumlah berulang dari huruf yang tadi. Tadi kan yang S itu yang berulang 3. Terus yang T-nya juga 3. Terus yang satunya 2. Berarti yang total dibagi 9 faktorial dibagi 3 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial. Hasilnya yaitu 6 60.480. Nah, karena di sini ABC-annya belum sampai jawabannya, jadi kita cari yang sama, yaitu 9 faktorial bagi 3 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial, yaitu jawaban yang benar adalah B. Oke, soal berikutnya, manakah pernyataan yang salah tentang variabel acak diskrit? Nilainya dapat dihitung, jumlah semua peluang sama dengan 1, yang C nilainya bisa tak hingga, dan yang D semua peluangnya pasti lebih dari 0. Nah, peluang suatu nilai itu boleh 0 jika tidak mungkin terjadi. Nah, contohnya nih, Px sama dengan 5 sama dengan 0 jika tidak ada nilai X sama dengan 5. Maka, maka pernyataan yang salah yaitu semua peluangnya pasti lebih dari sama dengan 0. Karena peluang itu bisa boleh 0 kalau tidak mungkin terjadi. Jadi jawaban yang benar yaitu D. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kekurangan baik dalam penulisan maupun eh, pengucapan. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Barok Hamdallah dari kelas 6D Prodi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Telah selesai dalam pembahasan soal mengenai teori peluang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.